Baik, kita mulai ya, Bapak-Bapak. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, saudara-saudara, mari kita mulai dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita sekarang sudah memasuki halaman 605 ya. Beberapa pelajaran penting. Silakan yang sudah membuka kitabnya, siapa ini? Pak Sapri. Dibaca, Pak. Halaman 605 Pak, kalau punya saya Pak. Beberapa pelajaran penting. Terdapat banyak pelajaran penting yang dipahami dari ayat ini. Pelajaran pertama, kedudukan dan keutamaan ayat ini. Dari segi jumlah ayat, surat ini tergolong singkat, hanya terdiri dari 4 ayat. Akan tetapi, kandungan isinya sangat penting karena menyangkut perkara akidah yang paling dasar, yakni iman kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus membebaskan manusia dari kesyirikan. Dalam surat ini, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan amat gamblang. Tidak herankan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut surat ini setara dengan sulus Al-Qur'an atau sepertiga Al-Qur'an. Pelajaran kedua, seputar nama Tuhan yang patut disembah. Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dengan memberitahukan nama-namanya yang paling indah dan sifatnya yang paling mulia. Inilah diantara yang diajarkan surat ini. Dengan jelas, surat ini menyebut bahwa nama Tuhan yang wajib disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah diungkap, surat ini turun sebagai jawab atas pertanyaan kaum musyrik mengenai Tuhan yang disembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun surat ini menjawab pertanyaan mereka. Wallahu, dia adalah Allah. Disebutkan juga dalam ayat berikutnya, Allahus Samad. Dalam surat ini pun lafaz al-jalalah Allah Subhanahu wa taala disebut 2 kali. Amat banyak ayat yang menyebut nama ini. Hampir tidak ada surat kecuali menyebut namanya. Menurut As-Sarbini, dalam Al-Quran disebut 2360 kali. Tentang hal ini banyak penjelasan dari para ulama. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah adalah alam atau nama diri bagi Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Hal yang sama juga dikatakan Sahabuddin Al-Alusi. Menurutnya, ini merupakan pendapat jumhur ulama Al-Asy'ariyah dan lainnya. Al-Fatuhi Ibnu Najjar Al-Hambali juga berkata, An-nasmallahi alamun lizzati wa mukhtasabihi wa ya'umu jami'al asma'ihil husna. Bahwa nama Allah adalah nama diri bagi zat dan dikhususkan baginya sehingga mencakup semua nama-namanya yang baik. As-Sarbini
As-Syafi'i berkata, wallahu alamun ala zatil wajibil wujudil mustahiqi li jami'il mahamidi lam yatasamma bi siwa'u tasamma bihi qabla an yusamma wa anzalahu ala adama fi jumlatil asma'i. Dan Allah adalah nama diri bagi zat al-wajid, al-wujud atau Tuhan yang berhak terhadap seluruh pujian. Tidak ada yang bernama dengannya kecuali Dia. Dia bernama dengannya sebelum dinamai dan Dia menurunkannya atas Adam termasuk dalam nama-nama. Al-Imam Al-Ghazali juga berkata, fa'amma qauluhu Allah fahuwa ismun lil mawjudil haqqi jami'i li sifatil ilahiyatil man'uti binu'util rububiyahi. Adapun firman-Nya atau Allah adalah nama bagi al-mawjud, al-haq, yang maha ada dan maha benar, yang menghimpun sifat-sifat Allah al-ilahiyah serta disifati dengan sifat-sifat ar-rububiyah. Iya, itu dulu Pak. Ya, jadi Bapak-Bapak, saudara-saudara, bahwa ada beberapa pelajaran yang sangat penting kita ambil dari ayat ini, dari yang kita pelajari ini. Dan ini merupakan hal yang penting, karena maka dibilang dia penting. Kepentingan daripada ayat ini yang luar biasa adalah terutama sekali tentang kedudukan. Kedudukan dan keutamaan ayat ini. Karena kalau kita melihat dari segi jumlah ayat, ini kan termasuk singkat ya. Ini termasuk singkat. Ya. Karena dia terdiri hanya 4 ayat saja. Tapi kandungan, walaupun dia singkat, walaupun dia hanya 4 ayat, tapi kandungannya ini sangat penting sekali. Kenapa maka penting? Karena ini menyangkut perkara akidah yang paling dasar. Jadi ayat ini walaupun dia 4 ayat, walaupun dia singkat, tapi ini menyangkut tentang akidah. Di sini dibicarakan akidah semua di sini. Iman kepada Allah. Sekaligus membebaskan kemusyrikan. Inilah ayat ini. Akidah semua ini. Allahus Samad. Ini yakin kita kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Dah. Ini akidah. Allahus Samad. Allah lah tempat kita bergantung. Tidak boleh kepada apapun. Berarti kan menghilangkan kesyirikan. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Akidah juga. Kalau pelajaran kita yang lalu, orang musyrik mengatakan bahwa malaikat itu anak perempuannya Tuhan, kata mereka. Isa mengatakan, orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Tuhan. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Tuhan. Kalau kita sudah jelas, lam yalid walam yulad. Ini kan akidah semua. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak boleh kita samakan Allah itu dengan kita. Dengan apapun. Jadi ini menyangkut dengan akidah. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, ini sini sudah gamblang lah dijelaskan tentang masalah keimanan.
Makanya Rasulullah menyebutnya dengan sulusul Quran, ya, sepertiga Al-Quran. Nah, karena Imam At-Tabari juga mengatakan bahwa kenapa disebut dengan sepertiga Al-Quran? Karena Al-Quran itu berisikan tentang sejarah, hukum, dan akidah. Jadi akidah dibicarakan lengkap di dalam surah Al-Ikhlas itu. Nah, ini pelajaran yang pertama yang tentunya yang kita dapatkan. Lalu yang kedua, ini seputar nama. Nama Tuhan yang patut disembah itu siapa? Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Dan dia memberitahukan namanya yang paling indah dan yang paling mulia. Jadi Allah lah yang mengenalkan dirinya. Dia Tuhan Allah yang paling mulia, yang paling indah. Itu makanya kita nggak boleh menyamakan. Menyamakan nama saya nggak boleh. Kenapa? Karena Allah itu maha mulia, indah. Namanya saja indah. Yang paling akurat itu kan di sini ada dijelaskan, menyebutkan nama Tuhan. Yang wajib disembah itu hanya Allah. Jadi itu yang paling akurat. Bahwasanya itu jelas sekali. Dia mengatakan yang patut disembah itu hanya Allah. Nah, jadi dalam surah ini ada jawaban pertanyaan orang-orang musyrik, ya. Orang musyrik itu kan mengatakan bahwasanya mengenai Tuhan yang disembah oleh Rasulullah. Maka dijawab langsung di sini. Wallahu ahad. Dia Allah kan gitu. Wallahu ahad. Langsung di sini. Allahus samad. Jelas. Allah bergantung. Itu jawaban yang dijawab oleh Allah langsung kepada orang-orang musyrik. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, dalam surah ini pun ada dia lafzul jalalah. Disebut di sini 2 kali dia. Allahus samad, qul huwallahu ahad, Allahus samad. 2 kali disebut. Ya. Yang mana di sini Allah itu maha tinggi. Lalu dikatakan juga bahwa Syihabud Al-Alusi menurutnya merupakan pendapat jumhur. Jadi di sini lafaz Allah itu begitu. Jadi amat banyak menyebut nama ini. Hampir tidak ada kecuali menyebut namanya. Makanya Imam Syarbani dalam Al-Quran mengatakan ada 2360 kali tentang penjelasan tentang namanya, menyebut nama Allah. 2360 hari. Jadi kalau apa ya 2360. Jadi ujungnya 360. Ingat aja 2000-nya. 2360. Sampai begitunya lah. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah di situ adalah Al-Alam atau nama diri bagi Tuhan. Al-Alam, yang maha suci, maha tinggi. Nah, begitu juga Syihabuddin menurutnya merupakan, ya, dalam jumhur ulama Al-Fatuhi Ibnu Hajar mengatakan annasmallahi alamun bilizzati wa mukhtas bihi wa ya'ummu jami'a asma'ihil husna. Bahwa nama Allah adalah nama diri bagi zat yang dikhususkan baginya sehingga mencakup semua nama-nama yang baik. Itu nama Allah yang khusus. Makanya Imam Syarbini mengatakan wallahu alamu ala dzatil wajibil wujud al mustahiq li jami'il mahamid
lam yatamassama bihi siwa tasamma bihi qabla an yusamma wa anzala ala adama fi jumlatil asma. Allah adalah nama diri bagi zat yang wajibul wujud, yang berhak terhadap seluruh pujian. Tidak ada yang bernama dengannya kecuali dia. Dia bersama dengannya sebelum dinamai. Dan dia menurunkan Adam termasuk dalam nama-nama. Jadi bapak-bapak saudara-saudara, itulah ya Allah dari pelajaran kita ini. Imam Ghazali juga mengatakan begitu. Fa amma qauluhu Allah. Firman-Nya Allah. Nah, bahwa ismul wujud, baginya adalah al-wujud al-haq, yang maha ada, maha benar. Wujud al-jami'i sifat, yang menghimpun sifat-sifat. Alihatil mab'us, itu sifatnya. Sifatnya ilahiyah, sifatnya kepada Tuhan. Serta dapat didapati dengan sifat-sifat ar-rububiyah. Ya. Jadi sifatnya sifat ilahiyah, sifat Tuhan. Nah, rububiyah, sifat Tuhan, sifat Allah. Nah, jadi bapak-bapak saudara-saudara, itulah kita melihat pelajaran yang kita dapatkan dari surah Al-Ikhlas ini. Nah, jelas di sini bahwasanya ini merupakan berkaitan dengan akidah yang tidak bisa dipungkiri. Nah. Baik, ada yang mau kita diskusikan di sini? Silahkan bapak-bapak kalau ada. Ya, Ustaz. Baik ya, bapak-bapak. Sebelum kita lanjut, ada yang mau kita diskusikan? Dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Yang lain, siapa yang buka lagi? Pak Maton yang buka. Buka, Ustaz. Silakan Pak, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan juga oleh Ibnu Katsir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nama yang tidak boleh dinamai dengan nama itu selain Allah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi. Oleh karena itu, maka dalam bahasa Arab tidak diketahui istiqah atau bentuk asal dari fi'ilnya, sehingga ada dari kalangan ahli nahu yang berpendapat bahwa lafaz Allah merupakan jamid yang tidak mempunyai istiqah. Hal ini dikutip dari Al-Qurtubi dari sejumlah ulama, antara lain Imam As-Syafi'i, Al-Khattabi, Imam Al-Haramain, Imam Al-Ghazali, dan lain-lainnya. Bahkan menurut sebagian ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Azam, nama yang paling agung. Al-Imam Al-Ghazali berkata, A'lamu anna hadzal islamu a'zamul asma'ullahu ta'ala. Allahu azza wa jalla at-tis'adir was'aini li'annahu dalil ala zatil jama'atil iswabatil al-hiyatil kalam hatta la yazid minha syai'in wa sa'iril asma'il la yatahzil ahadaha illa ala ahadil ma'ani min ala am qadaratil au qali
أو خير ولأنه أحسن الأسماء إذ لا يطلق أحد على خير لا حقيقة ولا مجاز وشاعر الأسماء قد يسمى به قد سما به خير كالقادر كالقادر والعالم والراحم وخير فالحزين فلهذين وجهين والوجهين بشبه أن يكون هذا الاسم الأعظم هذا الأسماء دقيقة. Ketahuilah bahwa nama ini Allah adalah nama Allah yang paling agung dari 99 nama lainnya. Karena nama ini menunjukkan kepada zat yang menghimpun sifat-sifat ketuhanan seluruhnya hingga tak bersisa satu pun. Sedangkan nama-nama yang lain tidak menunjukkan kecuali untuk satu makna, seperti ilmu, kuasa, bertindak, dan lain-lain. Nama ini juga nama yang paling khusus, karena tidak ada seorang pun yang menggunakannya untuk memanggil selainnya, tidak secara hakikat ataupun majaz. Adapun nama-nama yang lain kadang digunakan untuk nama dari selainnya seperti Qadir, Alim, Rahim, dan lain-lain. Karena dua alasan inilah tepat dikiranya jika nama ini disebut sebagai nama Allah yang paling agung dari 99 nama lainnya. Ibnu Katsir juga menyebutkan pendapat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Is-al-Jam karena dia disifati dengan semua sifat sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyhadah wa huwa ar-rahmanur rahim. وهو الله الذي لا إله إلا هو المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang Maha mengetahui yang gaib yang nyata. Dialah yang Maha pemurah lagi Maha penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha suci, yang Maha sejahtera, yang Maha mengaruniakan keamanan, yang Maha memelihara, yang Maha perkasa, yang Maha kuasa, yang Maha memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia Allah yang Maha menciptakan, yang mengatakan, yang berbentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbihlah kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan Dialah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Terjemah Quran surah Al-Sa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan asmaul husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman,
qul ud'u Allahu aw ud'u Ar-Rahman ayyaman tad'una falahul asmaul husna. Katakanlah seluruh Allah saya katakanlah seluruh Allah atau seluruh Ar-Rahman dengan nama yang mana juga kamu seru. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Ya, udah Pak. Pak. Jadi Bapak-Bapak, saudara-saudara, ada juga berdasarkan bahwasanya Imam Ibnu Katsir menjelaskan yang mana nama Allah itu tidak boleh ya dinamai dengan nama yang lain. Nggak boleh. Karena dia maha agung, maha tinggi. Nggak boleh. Jadi tidak ada dibolehkan nama Allah itu dibuat nama yang lain. Makanya Allah itu semuanya kembali kepada Allah. Lihat, Allah. Allah, tulisannya itu saja alif. Lillah. Alif, lam, lam, ha. Kalau kita buang alifnya, berarti dibaca lillah. Lillah artinya apa? Baginya, bagi Allah. Kan gitu. Kan kembali kepada Allah dia. Kalau kita tulis dia alif, kan Allah. Tulisannya kan begitu. Tulisannya kan Allah tuh kan pakai alif. Ya. Kalau kita buang alifnya, dibaca apa? Lillah. Bagi Allah. Kita buang lamnya. Lahu. Ya kan? Baginya siapa? Bagi Allah. Kita buang lamnya lagi. Tinggal apa? Hu. Hu. Makanya ada orang zikirnya hu. Allah, Allah, lillah, lahu. Akhirnya hu. Ada zikir orang hu. Kalau sudah sampai zikir kepada hu, dia menghilangkan alif lam, tapi tetap dibaca hu. Hu kembali kepada siapa? Kepada Allah. Jadi tidak bisa kalau nama Allah itu dibuat kepada yang lain, atau ditambah kepada yang lain, atau dinisbatkan kepada yang lain. Nggak boleh. Karena dia hanya Allah. Dia maha mulia. Sehingga di dalam bahasa Arab yang nggak diketahui itu istiqaq, atau bentuk asalnya nggak diketahui. Ya, dari fi'il apa dia? Nggak diketahui. Makanya disebut dia isim jamid oleh ahli nahwu. Jadi nggak ada asalnya. Kan kalau kata-kata itu kan ada asal. Contoh, ya, yazhabu. Asalnya dari jahaba. Jahaba yazhabu, jahban, jahibun. Atau kalau dalam menolong, ya kan? Yansuru. Nasron, asal kata dari mana? Nasoro yansuru, nasron, nasirun, nasir. Ada asal katanya. Tapi kalau Allah nggak bisa. Dia isim jamid. Tidak bisa diasali asalnya. Kalau kita kan bisa diasali. Diasali. Kalau Allah nggak bisa. Namanya isim jamid. Ya. Ini dijelaskan oleh para ulama-ulama Al-Qurtubi, Imam Syafi'i, Imam Haramain, Imam Ghazali. Bahkan kalau imam yang lain seperti Imam Ghazali mengatakan nama Allah itu ya nama Allah yang paling agung. Nama Allah itu yang paling agung. Allah itu dari 99 nama itu yang paling agung. Karena nama ini menunjukkan menghimpun sifat-sifat ketuhanan seluruhnya.
hingga tak tersisa satu pun. Tak tersisa. Kata Imam Ghazali. Sedangkan nama yang lain tidak menunjukkan kecuali untuk satu makna. Seperti apa? Ilmu. Ilmu itu kan satu nama. Ilmu. Kasib itu kan Asmaul Husna juga. Al-alimul. Al-ilmu. Kuasa. Bertindak. Itu satu. Sifat-sifat Allah. Jadi, nama yang paling khusus itu ya itu tadi Allah. Karena nggak seorang pun menggunakannya untuk memanggil selainnya. Dan Allah nggak boleh. Bahkan untuk digunakan untuk orang lain pun nggak boleh. Nggak boleh dibuat nama anak awak. Siapa nama anak kau? Allah, nggak boleh. Siapa nama cucu kau? Kan Allah, nggak boleh. Kalau yang lain masih ada lagi nama anak orang dari malaikat. Siapa namanya? Jibril. Ada itu nama orang Jibril. Siapa namanya? Mikail. Siapa nama anaknya? Israel. Israel juga jarang ya. Nggak berani orang pakai. Jadi Allah nggak pernah disebut. Nggak berani. Makanya imam seperti Qadir, Al-Alim, Rahim, dan lain. Karena dua alas inilah tepat kiranya jika nama ini disebut sebagai nama Allah yang paling agung. Dari 99 itu nama Allah itu yang paling agung. Nggak bisa disamakan dengan yang lain. Itu nama Allah. Jadi Imam Ibnu Katsir juga menyebut pendapat ini karena isim a'zam. Kenapa disifati dia sifatnya a'zam? Karena Allah sendiri berfirman, Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Jelas ya. Allah lah. Ya, ada Tuhan yang berhak disembah. Selain daripada dia. Yang mengetahui yang gaib, yang nyata, dia tahu. Dia Maha Pemurah, Penyayang. Dia Tuhan yang berhak disembah. Selain dia. Ya, dia Raja, dia Maha Suci, dia Maha Sejahtera. Yang yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Melihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa. Masya Allah. Allah segala-galanya. Memiliki keagungan, Maha Suci. Nggak boleh disekutukan. Nah, mempunyai nama yang paling baik, maka bertasbihlah kepadanya. Ada yang di langit, di bumi, dia Maha Perkasa. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Allahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahu alladzi khaliqul bari'ul musawwir asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Inilah Allah. Jadi jelas dia Maha segala-galanya. Di dalam ayat itu sudah jelas. Dan begitu juga ada ayat yang lain. Walillahil asma'ul husna fad'u biha. Hanya milik Allah asma'ul husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna. Jadi kalau banyak orang kan menyebut Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Aziz, Ya Allah yang Maha Mulia. Maka muliakanlah kami ya Allah. Ya Qahhar, yang Allah yang Maha Kuasa.
maka berikanlah kepada kami ya Allah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Allah yang memberi rezeki, mudahkan kami kepada rezeki, kan gitu. Banyak. Jadi qul Allah wa id'ur Rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Jadi kalau kita berdoa itu boleh ya menyebutkan nama Allah. Ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahman, sayangilah kami ya Allah. Ya. Far, ya Qahar, ya Allah ampunilah kami ya Allah. Dan Engkau yang Maha Kuasa, boleh. Ya Razzaq, ya Sama, ya Basar, ya Kalam. Nah, itu merupakan permohonan kita yang kita sebutkan Allah, nama Allah di sini. Itu makanya Allah sering diingat nama Allah. Biar doa kita diterima oleh Allah. Karena jelas tujuannya hanya kepada Allah. Kadang-kadang kita berdoa minta kepada Allah, lisan kita tapi hati kita bukan kepada Allah. Gimana mau makbul doanya? Nah, jadi harus hatinya fokus kepada Allah. Sama kita sholat, fokus hati kita kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Nah itulah ya dari apa yang kita pelajari. Baik, ada yang mau kita diskusikan di sini? Kalau ada, silakan. Ya, baik. Bapak semuanya, kita punya waktu lebih kurang 15 menit lagi ya. Yang mau bertanya kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya berkaitan dengan sholat Pak Ustaz, tata cara sholat. Kan saya alhamdulillah kebetulan kerja di Saudi Pak Ustaz, di lapangan, di lokasi pengeboran seperti itu. Yang saya lihat di sana orang-orang Arab sholatnya agak nyeleneh bagi saya Pak Ustaz. Mereka sholat dengan pakai kaos singlet, celana pendek, terus mereka itu sholat selalu ada dialasin seperti batu, seperti tanah liat. Kalau enggak itu mereka seperti anyaman tikar kecil atau kardus. Selalu ada hal-hal yang seperti itu di alas kening mereka Pak Ustaz. Itu apa itu Ustaz? Bagi saya shock dan saya baru pertama lihat itu seperti itu Pak Ustaz. Iya. Jadi apa yang ditanyakan oleh Pak Maroni ini, yang pertama ini adalah banyak paham. Ya, banyak paham. Cuma kadang-kadang ada juga paham tuh masih mengambil paham budaya mereka. Atau mereka tidak meninggalkan budayanya. Nah, tentunya kalau dia tidak bertentangan dengan syariat, itu boleh. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, tentunya itu tidak boleh. Salah satu contohnya tadi, ya mereka sholat pakai celana pendek. Celana pendeknya itu, ya kalau di bawah lutut boleh. Tapi kalau sudah di atas lutut kan tidak boleh. Nah, kalau dia di bawah lutut dia sampai sebetis masih boleh. Karena aurat laki-laki itu dari lutut, dari pusat sampai bawah lutut.
Tapi kalau dia pas batas lutut, kan nampak lutut dia. Maka ini bertentangan dengan syariat. Jadi kadang-kadang ada daerah-daerah itu memakai syariat Islam, tapi mencampurkannya dengan budaya. Justru karena inilah yang bertentangan. Nah, ini bertentangan ya karena telah melanggar syariat. Walaupun di dalam Islam itu kadang dalam persoalan masalah ibadah ada perbedaan, tetapi tidak bertentangan dengan syariat kan gitu. Kalau ini kan bertentangan ya. Nah, apalagi ya seperti ada apa namanya pensucian di antara mereka. Nah, tentu ini adalah hal yang bertentangan. Lalu bagaimana sikap kita terhadap mereka itu? Ya kalau umpamanya mereka mengaku muslim, mereka harus belajar lagi. Boleh mereka meneruskan budaya mereka, tetapi jangan melanggar syariat. Nah, seperti dulu Wali Songo, dia berdakwah di tanah Jawa itu menggunakan wayang kulit. Tapi isinya itu tidak budaya mereka, tapi isinya dalam nasihat agama yang disampaikan dalam wayang kulit itu tadi. Boleh itu, boleh. Nah, apalagi wayang itu kan bukan ada bentuk manusia seperti itu kan. Nah, jadi begitu dia Pak, bahwasanya ketika hal yang seperti itu harus disesuaikan dengan syariat Islam. Kalau bertentangan ya tentu kita tolak. Nggak boleh kita ikuti seperti itu. Gitu dia Pak Maroni. Baik, syukron, Ustaz. Iya. Baik, ada lagi yang lain? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, silakan. Iya, Pak. Pak Ustaz. Untuk surat Al-Ikhlas ini, ya itu kan dinamakan Al-Ikhlas atau keikhlasan, Ustaz. Nah, untuk ini yang saya tanyakan, Pak Ustaz. Surat Al-Ikhlas ini atau surat-surat pendek ini, surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, itu kan apa ada fadilahnya? Itu kan sering kita baca untuk waktu kita sholat sunat, mungkin tawatul masjid, witir, sholat witir gitu. Itu yang sering kita baca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas ini. Ini memang ada tuntunannya nggak Pak Ustaz ya? Ini Pak Ustaz. Iya. Jadi di dalam ayat-ayat ini termasuklah surah Al-Kafirun, termasuklah dari surah Al-Ikhlas. Ini ada tuntunannya bahwasanya ya kita itu sangat banyak sekali hadis yang menganjurkan kepada kita untuk apa? Untuk membacakan ataupun membacakan surat-surat ini. Karena ya ada beberapa keutamaan. Contohlah surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini kan keutamaannya diantaranya seperti ada sahabat. Yang mana sahabat itu membaca surah Al-Ikhlas. Ayatnya itu wajah. Sampai Rasul bertanya, kenapa? Karena dia mencintainya. Kata Rasulullah, ya kau akan mendapatkan apa yang kau cintai. Sampai ada para sahabat itu, dia mengatakan setiap dia sholat, dia pakai surah Al-Ikhlas di awal baru surah yang lain. Nah, begitulah ya. Bahkan ada penjelasan surah Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran. Karena disebutkan sepertiga itu oleh Hafiz Ibnu Hajar itu adalah di sana dijelaskan bahwasanya surah ini berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan berita,
Jadi cukup banyak fadilah-fadilahnya. Lalu ya, surah ini juga termasuklah disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kita itu mau tidur, ya, kemudian beliau meniupkan dalam kedua telapak tangannya membaca surah Al-Ikhlas, Al-Alaq, An-Nas. Kemudian telapak tangannya mengusap tubuh beliau, mulai dari kepala, wajah, anggota tubuhnya. Maka hal itu adalah merupakan termasuk ru'yah kita. Ya, ru'yah. Jadi sebagai apa? Sebagai ru'yah, sebagai penjaga. Jadi fadilahnya salah satunya. Jadi fadilah surah pendek tadi kalau Bapak tanyakan. Kalau kita mau tidur, gini, baca dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min ghasiqin idza waqab. Sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Tiuplah. Ini salah satu fadilah. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis beliau menjelaskan, Anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana ija firashihi kulla laylat jama'a kaffaihi summa nafasa fihima faqara'a bihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika salasa marratin. Bahwa Nabi SAW jika pergi ke tempat tidur, beliau selalu, bahkan setiap malam, mengumpulkan kedua telapak tangan beliau kayak tadi. Kemudian beliau meniupkan, ya, dalam kedua telapak tangannya dan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian dimulai dari kepala dan wajah serta anggota tubuh lainnya. Beliau melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Jadi ini hadis riwayatnya Imam Muslim. Jadi Rasulullah itu begitu. Baca Qul huwallahu ahad sampai habis, Qul huwallahu falaq sampai habis. Nah, insya Allah sihir, orang-orang mengirimkan jahat-jahat nggak akan masuk. Nah, itu salah satu keutamaannya. Kalau surah Al-Kafirun keutamaannya adalah ketika kita belum sampai ke tempat tidur, begitu kita masuk kamar, kita baca surah Al-Kafirun. Keutamaannya apa? Untuk mengkuatkan akidah kita. Kita tidak akan syirik kepada Allah. Nah, begitu masuk tempat tidur, mau tidur, bacalah. Nah, ini amalan kalau kita mau mengamalkan surah Al-Falaq tadi. Jadi makanya, ya, Al-Falaq ini luar biasa. Sampai bacaan yang perlu untuk kita wiridkan dan zikirkan itu disunnahkan itu sehabis sholat. Ada hadis itu dari Uqbat bin Amr bahwa Nabi menyuruh iqra'ul ma'awizati fi duburi kulli sholatin. Bacalah, ya, al-mu'awiz, ya, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas pada setiap sehabis sholat. Jadi kalau selama ini kita kan hanya sholat itu zikir,
Iya. Atau tasbih, subhanallah, subhanallah, doa. Nah, jadi kalau ke depan dibaca juga, ya habis tasbih baca Fatihah satu paling, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, begitu. Jadi banyak keutamaan. Ya, keutamaan itu. Termasuk juga ketika kita di dalam sholat, tujuannya apa? Salah satunya adalah untuk menguatkan akidah kita. Makanya banyak juga yang membaca ayat-ayat ini. Dan ada yang ngomong dia mencintainya. Nah, gitu dia Pak Jin. Ya Ustaz, sekarang Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Menyambung Ya, punya Bang. Pak Junaidi tadi, memang pernah saya tengok Ustaz di masjid kami nih, masjid depan rumah. Memang gitu Ustaz. Ada bapak-bapak yang saya tengok. Setiap dia sholat gitu dia. Begini, gini. Sering saya tengok, cuman mungkin saya kena menanya. Ya saya rasa mungkin yang itu yang diamalkannya mungkin. Ada Iya. saya nampak itu. Setiap sholat bapak itu gitu terus berdoa dia digininya, sab gitunya. Nah gitunya. Iya. Saya rasa mungkin yang Ustaz bilang ini mungkin kulhu, al sama anas mungkin Ustaz ya. Saya segini Ustaz mau Bisa nanya Ustaz, saja. saya segini nanya ya. Iya. Bisa saja. Makanya kan kadang-kadang banyak kita lihat orang dalam sholat atau selesai sholat, Iya. ada aneh-aneh kadang yang dia lakukan. Jadi kita jangan sampai langsung memvonis macam-macam. Iya. Kita harus lihat dulu, ya contohnya tadi kan akhirnya kita temukan ada hadisnya kan. Iya Ustaz. Ternyata ada hadisnya. Jadi kadang-kadang kan banyak orang nampaknya aneh langsung dituduh macam-macam gitu kan. Padahal ada hadisnya. Itu maka saya katakan tadi dari pertanyaan Pak Maroni tadi juga begitu. Ketika dia tidak melanggar syariat, silahkan. Tapi kalau dia melanggar syariat, nggak boleh. Tapi kalau menyapukan tangan ke kepala, ke muka, ke badan, kan nggak melanggar syariat. Ternyata ada hadis ketika kita mau tidur sangat dianjurkan untuk membaca itu. Dan ini adalah sampai hari ini diamalkan orang. Bahkan sampai ada yang membaca Al-Ikhlas itu, ya disebut mereka itu sampai satu khatam. Satu khatam Al-Ikhlas itu dibaca 70.000 kali. 70.000 kali dibaca. Jadi kalau kita mau mengkhatamkan satu khatam Al-Ikhlas itu dibacalah 70.000 kali. Bukan sekali duduk. Satu hari umpamanya 100. Ya kan? Setahun udah berapa? Kalau satu hari 100. Sebulan sudah 3.000. 3.000. Setahun 10 bulan 30.000. Begitunya pula. Berarti 2 tahun selesai dia kan. 2 tahun. Tapi rutin lah pula tiap hari. 100 satu hari. Banyak kali Ustaz. Bisa. Kenapa nggak bisa? Setiap sholat 5 kali kita sholat, 20 kali udah 100. Jadi sebenarnya untuk mewiridkan sesuatu amalan, ya, itu yang harus rutin gitu. Jadi kadang-kadang banyak orang banyak kali amalannya. Pinta sini, amalkan, pinta sini. Tapi nggak diamalkan gitu. Kalau bapak-bapak mau mengamalkan surah Al-Ikhlas ini luar biasa. Ini merupakan wirid yang luar biasa. Setiap hari kita buat setiap sholat. Ya, kita kan nggak setiap jam buru-buru.
Setiap sholat, habis sholat, baca Qul huwallah 20 kali. Setiap sholat. Berarti satu hari berapa? 100. Sebulan berapa? 3.000 kan? Setahun 30.000 lebih. 36.000. 36.000. Iya. Setahun, 2 tahun, ya, satu khatam. Masya Allah. Jadi kalau mau diamalkan, ya sambil duduk. Wah, zuhur agak sibuk. Di asar bikin 40. Berapa lama lah baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dah. Gitu ya. Ini amalan. Jadi kalau mau mengamalkan, silahkan. Iya, Ustaz. Dan sekurang-kurangnya setiap kita mau tidurlah diamalkan. Diamalkan saja. Dan itu kalau kita rutinkan, dan kalau kita nggak mengamalkannya, rasanya ada yang kita rasa hilang. Saya sampai hari ini mengamalkan kalau pulang dari masjid, ya, begitu saya keluar dari pintu masjid membaca Fatihah. Sampai saya di rumah, saya baca Kulhu 3 paling, saya baca Falak 1 paling, saya baca Qul a'udzu birabbin nas 1 paling. Itu setiap saya dari masjid. Dan itu kalau nggak saya baca, ada rasa kurang bagi saya. Itu saya wiridkan. Dan itu ada hadisnya juga dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu yang saya baca amalan saya setiap hari. Setiap dari masjid saya. Kalau nggak dibaca, kurang. Kita kalau ada amalan itu, diamalkan. Insya Allah nanti, kalau sudah mendarah daging, dia ada rasa gitu. Rasanya apa? Kalau nggak diamalkan, gak enak ya. Apa yang kurang ini? Begitu ya. Gitu dia, Pak. Iya, Ustaz. Berarti Bapak itu nggak salah. Saya kan gini. Iya. Saya kadang mau nanya, segan ini kan, dia sudah orang tua nanti kena marah pula. Ternyata memang ada yang diamalkannya sesuai yang kita pelajarin hari ini. Alhamdulillah. Sudah dapat ilmu baru ini. Pak Ustaz, kalau kita memang rutin membaca itu, saya kadang diawali dengan membaca Al-Fatihah, terus dengan ayat kursi, baru ketiga Qul itu, Pak Ustaz. Iya. Bagus. Alhamdulillah. Artinya itu sebagai ruqyah bagi kita. Ruqyah, Ustaz. Iya. Insya Allah jin apa yang santet segala macam nggak akan sampai itu kepada kita. Amin. Bagus itu Pak, dirutinkan. Setiap mau tidur, rutinkan. Setiap mau tidur, rutinkan. Ya, begitu Pak. Ya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Oh, Pak, Waalaikumsalam. Terakhir, silakan Pak. Ini Pak, mengenai tempat sujud yang tadi belum disinggung Ustaz. Ada yang di batu atau segala macam, kalau di lapangan itu wajar Pak Ustaz. Ini ada juga teman yang melarang, bahkan ada juga beberapa ustadz yang menganjurkan untuk tidak memakai sajadah kecil di dalam masjid yang sudah ada karpetnya. Katanya alasannya itu karena tinggi rendahnya tidak sama antara tempat sujud antara atau lutut dengan kepala gitu. Apakah itu ada dasarnya Ustadz? Katanya dia ada dasar hadis, tapi saya belum menemukannya Ustadz. Iya. Jadi hal yang seperti itu, yang tidak dibolehkan itu adalah melebihi tingginya. Ya kalau hanya sebatas kain kan nggak melebihi tingginya itu. Jadi hal yang seperti itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu ketika kita memakai serban, lalu serban itu, ya gewang pakar ini kan pakai serban. Lalu ketika dia sholat, serbannya itu dia pakai jatuh pas di hadapan sujudnya, dia sujuti, itu batal.
sholatnya. Kecuali dia letakkan saja di depan tadi, dia sholat boleh, tidak apa-apa. Jadi yang dikatakan melebihi itu tadi seperti ada masjid, ya. Masjid itu kan begini. Nanti ada yang imamnya itu letaknya di atas begini, pakai berapa kelebihan tingginya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau di dalam kita sholat yang tidak sampai melebihinya sampai beberapa senti, ya nggak masalah, boleh saja. Jadi yang nggak boleh itu kalau Bapak pakai serban, ya kan, lalu Bapak sujud, serban itu jatuh ke depan Bapak sujudkan di situ nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau Bapak letakkan di depan, boleh. Jadi jangan sampai. Jadi bagaimana caranya kalau kita terletak seperti itu? Ya turunkan dia semuanya, letakkan dia. Dan itu batal sholatnya. Bahkan batal. Itu yang saya tahu, Pak. Makasih, Ustaz. Iya, Pak. Baiklah ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi kapan ke depan. Mudah-mudahan kita sehat-sehat semua. Amin. Ya. Mudahkan oleh Allah, panjang umur kita. Amin. Dari dijauhkan dari segala mana bahaya. Amin. Mari kita tutup dengan doa majelis. Ya subhanakallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, jasa kalian Ustaz atas ilmu waktu dan materi disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, dan juga semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal alamin. Dan juga semoga kita semua diberikan oleh kesehatan ya, Bapak yang punya utang masih semoga cepat lunas, yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang baru membangun usaha semoga usahanya lancar ya, dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Baik, kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa kifatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur ya Ustaz. Syukur Ustaz. Oke, Bapak-bapak semuanya semangat ya. Semoga kita istiqomah untuk mengaji ya setiap pagi ya. Oke. Sampai jumpa lagi nanti kita di hari Sabtu ya. Yang bisa ya. Kami izin ya Komandan, kami nanti apa acara ini ya Komandan ya. Acara apa? Di Pila kami ya. Mantap lah, kalau dekat tanya Komandan, jauh. Iya, insya Allah nanti. Kalau satu saat. Iya, mungkin nanti ada rezeki kan pas main-main ke Medan kabari. Nanti kita bisa ngopi-ngopi nanti kita. kita bawa nanti ke Brastagi ya kan. Oke yo, selamat beraktivitas ya. Kita tutup ya. Salam sukses. Allahu Akbar.